Kami dari LTMP Provinsi Bengkulu ingin menanyakan beberapa hal terkait sertifikasi guru. Berkenaan dengan banyaknya guru-guru yang membutuhkan informasi tentang PPG dan pernak-perniknya, ini pertanyaan pertama KNA. Tolong ceritakan dulu bagaimana proses pelaksanaan PPG dalam jabatan 2022. Oke. Jadi gini, memang yang namanya PPG itu pasti menarik. Ketika menarik, otomatis banyak yang kepengen ikut. Jadi yang perlu diketahui oleh para guru kita bahwa PPG tahun 2022 ini sebentar lagi akan dimulai, bahkan proses awalnya sudah dimulai. Dimulai di tanggal 1 Januari atau 3 Januari kemarin, saya lupa. Ada suratnya, ada surat resminya untuk terkait pemutakhiran data. Jadi proses ini sudah terlewati, ini sudah tanggal 8 ya, tanggal 8. Proses awal adalah calon peserta, yaitu guru-guru kita, harus melakukan proses pemutakhiran data. Apa yang dimutakhirkan? Yang dimutakhirkan itu ada 6 jenis yang dimutakhirkan. Yang pertama adalah memutakhirkan NIK dan tanggal lahir. Di mana memutakhirkannya? Memutakhirkannya menggunakan aplikasi Verval PTK. Itu bisa lewat operator sekolah. Jadi bila merasa NIK saya ini bermasalah karena tidak valid di Dukcapil. Seperti pengalaman saya kemarin ketika mengikuti ada aplikasi-aplikasi online yang meminta NIK, itu saya memasukkan NIK saya, dikatakan NIK saya tidak valid. Artinya itu Dukcapil yang ada di kabupaten kota masing-masing itu tidak melakukan sinkron dengan Dukcapil pusat. Akhirnya saya melapor ke Dukcapil, dilakukan sinkronisasi sehingga akhirnya ketika aplikasi seperti kemarin ada aplikasi statistik atau apa, saya masukkan NIK saya nggak bisa. Nah itu juga yang harus dilakukan oleh teman-teman guru kita, yaitu melakukan verifikasi NIK. Kalau merasa NIK-nya tidak valid setelah di Verval PTK tadi, boleh lapor mungkin ke Dukcapil sehingga bisa sinkron datanya antara Dukcapil yang ada di kabupaten kota kita atau provinsi kita dengan Dukcapil pusat. Karena teman-teman di Pusdatin, Verval PTK itu datanya, Verval PTK itu aplikasi punya Pusdatin. Jadi Pusdatin melakukan sinkron itu menggunakan aplikasi di Dukcapil pusat. Jadi kalau misalnya Dukcapil pusatnya belum tersinkron datanya dengan Dukcapil kabupaten kota, otomatis NIK kita pasti belum tersinkron. Masih ada kesempatan sebenarnya untuk memperbaiki walaupun proses mutakhir sudah selesai. Artinya kalau misalnya nanti proses mutakhir ini mungkin tahun ini belum masuk, ya setidaknya untuk tahun depan persiapan. Itu yang harus dilakukan untuk terkait NIK tanggal lahir. Kemudian yang ketiga adalah mutakhirkan terkait riwayat pendidikan. Terkadang guru-guru kita di Dapodiknya cuma menuliskan S1-nya saja. Nanti diminta kalau bisa diisi mulai dari SD, kalau TK ya dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 mungkin atau S3 mungkin itu di Dapodik sekolah. Itu yang ketiga ya. Yang pertama tadi NIK, kemudian yang kedua tanggal lahir itu Verval PTK, menggunakan aplikasi Verval PTK. Kemudian riwayat pendidikan mulai dari SD sampai S1 sampai pendidikan terakhir itu di aplikasi Dapodik sekolah. Kemudian yang keempat riwayat karirnya. Nah, riwayat karir ini juga di aplikasi Dapodik sekolah. Riwayat karir ini diisi mulai dari pertama kali orang itu menjadi guru. Misal, Nana jadi guru di tahun 2012. Waktu itu hanya honor kepala sekolah. Nah, di Dapodik sekolah itu tulis di riwayat karirnya itu tahun 2012 misalnya sampai tahun 2014 mengajar di SD 1 kota misalnya gitu. Kemudian 2014 pindah nih ke SD 9 misalnya. Tulis di sana 2014 sampai 2019 masih honor kepala sekolah nih di SD 9 misalnya. Boleh. Nah, kemudian ternyata di 2015 ikut seleksi tes CPNS lulus. Tulis di sana 2015 sampai sekarang PNS misalnya di mana. Nah, itu ditulis di Dapodik sekolah. 4 ya. Kemudian yang kelima,
itu status kepegawaian dan status guru. Itu di mana perbaikinya? Di Dapodik Dinas. Status kepegawaian yang bisa masuk menjadi calon peserta PPG tahun ini itu terdiri dari 5 jenis. Ya. Yang pertama adalah ASN atau PNS. Yang kedua, guru tetap yayasan atau GTY. Kemudian yang ketiga, honor daerah tingkat 1 yang dari provinsi. Kemudian honor daerah tingkat 2. Dan P3K insya Allah. P3K ya, karena tahun ini yang bisa menjadi peserta itu adalah guru-guru yang orang-orang yang sudah menjadi guru maksimal TMT-nya per Januari 2019. Jadi misalnya saya TMT SK pertama kali saya Januari 2019 saya bisa ikut. Terjaring datanya. Jadi mutakhirkan data sudah kita lampaui mulai dari tanggal Januari awal kemarin sampai tanggal 30 Januari. Setelah selesai melakukan pemutakhiran data di Dapodik dan Perpal PTK, selesai itu maka aplikasi SIM PKB mengambil data cut off tadi, data hasil mutakhir data tadi yang di Dapodik dan Perpal PTK diambil, dijadikan sebagai calon peserta atau kandidat untuk ikut PPG di tahun 2022 ini. Jadi hasil dari pemutakhiran data, timbul lagi pertanyaan nih, kalau nggak mutakhirkan data gimana? Nah, gimana kalau kami ini nggak mutakhirkan data Pak? Kami masuk nggak? Selagi memenuhi syarat, artinya telah menjadi guru maksimal Januari 2019, kemudian dia bukan honor sekolah, dia adalah terdiri dari 5 tadi, 5 apa 4 tadi ya? PNS, 5 ya, PNS, kemudian Honda 31, Honda 32, GTY atau P3K. Kalau dia terdiri dari 5 itu, kemudian memenuhi syarat dia diangkat maksimal 2019 Januari, kemudian walaupun dia tidak mutakhirkan data, insya Allah dia akan mendapat notifikasi untuk menjadi calon peserta. Tapi dengan pengecualian ya, seperti guru-guru yang mungkin sudah pernah dapat Banpem, itu mungkin tidak diundang lagi. Nanti kita ceritakan lagi itu kalau misalnya guru-guru yang penting itu kalau memang dia walaupun tidak mutakhirkan data tapi memenuhi syarat dan ketentuan berlaku, insya Allah dia tetap akan terjaring diambil walaupun tidak melakukan pemutakhiran data. Ya. Kemudian sudah memutakhirkan data, kemudian nanti si PKB mengambil data tersebut. Setelah mengambil data tersebut, maka teman-teman silakan pantau SIM PKB-nya masing-masing. Nah, silakan pantau SIM PKB-nya masing-masing. Itu kira-kira. Itu prosesnya. Jadi mulai dari mutakhirkan data sampai nanti SIM PKB. Nah, itu ya, nanti di SIM PKB silakan pantau, lihat SIM PKB-nya, kemudian lakukan apa yang ada sesuai petunjuk yang ada di SIM PKB tersebut. Itu kira-kira. Sampai di situ, sampai saat ini sih baru di sana. Nana. Tanya selanjutnya ya. Siapa saja nih yang boleh ikut menjadi peserta PPG? Oke. Sebenarnya tadi di awal sudah dijelasin ya, Nana. Artinya siapa aja yang boleh ikut jadi peserta PPG tahun 2022 ya. Yang pertama adalah dari statusnya dulu. Dari status kepegawaiannya orang itu, guru itu haruslah yang pertama guru PNS di lingkungan Kemdikbud. Kalau guru PNS di Kemenak, itu ranahnya Kemenak. Jadi misalnya walaupun dia misalnya diangkatnya di daerah nih, dia di Pemda misalnya gitu kan, yang angkat di Pemda, tapi dia ngajar agama, itu semuanya larinya ke Kemenak. Walaupun dia guru Pemda, jadi artinya bukan guru Kemenak nih, bukan guru MTS, bukan guru apa, tapi dia ngajar agama, baik agama Islam, Kristen, seluruh guru agama itu ranahnya Kementerian Agama. Ya, yang pertama dia adalah guru di lingkungan Kemdikbud, nah bukan di lingkungan yang lain. Kemudian yang kedua, dia belum pernah ikut program sertifikasi guru. Karena program sertifikasi guru ini kan sejak tahun 2006 ya kalau nggak salah, itu dimulai dari portofolio. Kemudian ada portofolio, ada PLPG, kemudian barulah PPG. Ada lagi di dalamnya PLPG ada keahlian ganda.
ada lagi macam-macam ya. Nah, kalau dia sudah pernah ikut dan jatahnya habis, artian gini, dia sudah pernah dapat bantuan pemerintah, sudah pernah dapat bantuan, itu pemerintah belum ada kebijakan baru untuk membiayainya lagi. Jadi kalau sudah pernah ikut program sertifikasi guru, kemudian sudah dapat bantuan pemerintah, itu tahun ini belum bisa ikut. Ya, jadi kalau dia sudah dapat bantuan, jadi intinya dia belum pernah ikut program sertifikasi guru dan belum pernah dapat bantuan. Kalau sudah pernah ikut PPG misalnya gitu, tapi belum sampai bantuannya, belum dapat. Ada tuh kan kemarin yang baru konfirmasi kesediaan gitu, kemudian tutup, belum jadi berangkat, dia belum dapat bantuan, itu kemungkinan masih terpakai. Itu yang kedua. Kemudian dia terdaftar di Dapodik. Jadi harus terdaftar di Dapodik. Kalau belum terdaftar di Dapodik, otomatis nggak bisa ikut. Kemudian yang ketiga punya NPTK. NPTK wajib. Harus punya NPTK. Jadi kalau guru belum punya NPTK, otomatis tidak bisa ikut. Kemudian telah diangkat menjadi guru sampai dengan Januari 2019. Dia harus sudah jadi guru di tanggal 1 Januari 2019. Kalau dia 2 Januari, TMT-nya tak bisa ikut. Ya, jadi dia harus per TMT-nya 1 Januari 2019. Kalau misalnya TMT-nya Februari 2019, Pak, ya 2 Januari aja nggak boleh, apalagi yang Februari juga ya. Kemudian memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Kalau S2 boleh nggak boleh, tapi linearitasnya bukan dengan S2-nya, tapi dengan S1-nya. Ya, S1. Yang linear dengan pilihan bidang studi PPG. Nah, nanti kita cerita soal linearitas. Kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Artinya ini nanti dibuktikan dengan pembagian tugas mengajar. Dia harus mengajar di 2 tahun terakhir. Harus mengajar di 2 tahun terakhir. Harus aktif mengajar ya. Dibuktikan dengan nanti surat pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Tahun berapa? Karena ini tahun 2022, artinya pembagian tugas mengajar tahun 2020 dong. 2020, 2021, 2021, 2022. Kemudian selanjutnya berusia setinggi-tingginya 58 tahun. Per Desember 2022. Jadi kalau 31 Desember 2022 dia masih 58, boleh ikut. Tapi kalau 31 Desember 22 dia sudah 59, nggak bisa ikut lagi. Bukan kenapa-kenapa, karena proses PPG ini kan panjang ya, setahun ya. Panjang setahun. Ya kalau langsung lulus. Kalau 59 ikut, tahun depan dia sudah pensiun. Nah, jadi kan kasihan, sudah ikut capek-capek tapi nggak bisa menikmati tunjangan juga. Makanya ini batas maksimal usia 58 tahun. Kemudian sehat jasmani dan rohani, pasti itu ya. Kemudian bebas narkoba, bebas nafsa, kemudian berkelakuan baik. Itulah orang-orang yang kalau merasa punya syarat-syarat itu, memiliki syarat-syarat itu, silakan boleh ikut. Artinya mudah-mudahan nanti di SIM PKB-nya nanti dia terundang gitu, ada notifikasi gitu. Silakan pantau aja SIM PKB-nya. Kalau merasa dirinya memiliki ya syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, silakan tunggu itu. Oke Kak. Peserta ini sudah lulus kalian ganda tapi mapel S1 belum ikut. Apakah dikasih kesempatan untuk ini? Oh, peserta kalian ganda ya? Peserta kalian ganda. Kalau misal ini tadi sudah lulus posisinya, iya. Kalian gandanya sudah lulus. Sudah lulus. Tapi lulus. mapel S1-nya belum. Ikut. Oh, oke. Jadi gini, di syarat pertama tadi disebutkan bahwa yang jadi calon peserta tahun ini adalah guru-guru yang belum pernah ikut sama sekali program sertifikasi. Kalian ganda itu salah satu program sertifikasi. Ditambah lagi sudah lulus, sudah punya sertifikat profesi. Walaupun sertifikat profesinya itu bukan mapel aslinya, bukan S1 aslinya, karena program kalian ganda tahun berapa itu memang membolehkan guru yang belum punya sertifikat profesi ikut. Nah ini kayaknya orang-orang guru-guru yang
angkatan pertama keahlian ganda yang memang belum punya sertifikat profesi sesuai dengan S1-nya ikut keahlian ganda. Seharusnya kan yang namanya keahlian ganda itu kan menggandakan keahlian. Sudah punya sertifikat dulu sesuai S1-nya barulah menggandakan diri kan gitu. Tapi ini kayaknya ya kita nggak tahu ya kebijakannya waktu itu, sehingga dan kebijakan yang sekarang orang-orang yang seperti ini mohon maaf belum bisa ikut untuk jadi peserta karena dianggap sudah penerima banpom. Dia sudah penerima banpom, sudah dapat bantuan pemerintah, sudah bahkan sudah lulus. Sehingga yang harus dilakukan adalah, kalaupun misalnya merasa, oh kami susah cari jamnya ini, nggak dapat jamnya, gimana mau dibayar? Ya monggo, silahkan cari sekolah-sekolah yang memang membuka mapel itu. Belum ada solusi lain selain itu. Artinya untuk ikut lagi, pemerintah belum punya kebijakan membiayai kedua kali. Karena teman-teman yang belum sama sekali ikut tuh masih banyak. Ya. Itu terkait itu. Itu kalau yang belum lulus. Itu yang sudah lulus. Sudah lulus KG ya. Kalau yang belum lulus KG, lihat lagi. Dia KG tahun berapa? Jadi yang namanya KG itu pasti peserta PLPG. Yang namanya peserta keahlian ganda itu peserta PLPG. Nah, peserta PLPG pun terbagi menjadi dua yang masih menggantung sebenarnya karena mereka belum lulus. Artinya gini, peserta PLPG yang 2016 dan 2017 itu kan masa-masa peralihan ya. Jadi 2017 itu PLPG terakhir. PLPG ini program sertifikasi guru yang 10 hari itu. Yang 9 hari atau 10 hari. Jadi PLPG ini 2016-2017 itu masa-masa peralihan. Bahkan 2017 itu masa-masa peralihan untuk berubah ke PPG. Karena PPG pertama kali di launching di tahun 2017. Ya. Jadi PLPG 2017 dan 2016 ini memang peralihan, masa-masa peralihan. Yang namanya masa-masa peralihan pasti meninggalkan korban. Ketika beralih peraturan, tidak ada lagi PLPG, dihilangkan yang namanya PLPG, muncul PPG. Di tahun 2016, peserta PLPG 2016 ini kan sudah ikut program sertifikasi, sudah dibiayai pemerintah. Kemudian yang namanya PLPG, setelah selesai PLPG maka ada namanya UTN, ujian tulis nasional, ujian akhirnya kira-kira begitu. Ketika seseorang peserta PLPG ikut UTN dan belum lulus, dikasih kesempatan sebanyak 4 kali mengulang. Dikasih kesempatan sebanyak 4 kali mengulang dalam 2 tahun. Artinya peserta 2016 bisa mengulang UTN di tahun 2017 selama sebanyak 2 kali dan mengulang lagi di 2018 sebanyak 2 kali, 4 kali. Pertanyaannya lagi muncul, kalau dia nggak lulus-lulus juga bagaimana? Iya. Kalau dia sudah nggak lulus-lulus juga, artinya sebenarnya tanggung jawab pemerintah ke orang itu selesai. Nah, 4 kali ya? Ya udah 4 kali. Karena kan kebijakannya adalah ikut PLPG, nggak lulus UTN, dikasih kesempatan mengulang 4 kali selama 2 tahun. Orang ini sudah dikasih kesempatan nih, nggak juga lulus. Artinya tanggung jawab pemerintah sebenarnya ke orang ini sudah selesai. Jadi orang ini, guru-guru ini tetap boleh mengajar, silakan mengajar. Tapi kebijakan untuk mendapatkan sertifikat profesi lagi sampai saat ini belum ada kebijakan baru. Artinya, ya sabar-sabar sajalah dengan mengajar, jangan dulu berharap akan dapat tunjangan sertifikasi karena memang kesempatan sudah dikasih berkali-kali dan belum juga lulus ya. Pemerintah rasanya sudah cukup tanggung jawab pemerintah untuk orang ini berdasarkan peraturan yang ada. Nah, orang ini ya sampai saat ini belum ada kebijakan untuk bisa ikut lagi apa PPG atau apa. Jadi kasusnya sudah selesai, kita bisa case close sebenarnya terkait guru-guru PLPG yang nggak lulus UTN sampai 4 kali. Nah, itu yang dulu. Ada lagi peserta PLPG tahun 2017 di masa-masa peralihan ini baru 2 kali kesempatan ikut UTN, ya kan? Yang 2016 tadi kan 2017 dia ikut UTN 2 kali, 18 ikut UTN. Nah, yang 2017 peserta PLPG 2017 baru 2 kali ikut UTN ulang di 2018. Nah, sedangkan 2018 mau lagi ada UTN lagi nggak bisa lagi karena peraturannya sudah habis, sudah nggak ada lagi, diganti dengan PPG. Nah, orang-orang ini, guru-guru ini yang ex PLPG baru ikut UTN 2 kali, itu di 2022 di tahun ini masih diberikan kesempatan untuk ikut seleksi administrasi. Ya, tapi baru batas seleksi administrasi dulu, ya. Nanti ketika SIM PKB mulai, itu silakan cek di ininya, di SIM PKB-nya masing-masing untuk ikut seleksi administrasi dulu. Jadi
yang PLPG 2017 yang baru ikut UTN belum 4 kali. Nah, patokannya UTN ya, belum pernah ikut UTN 4 kali. Monggo nanti cek SIM PKB-nya untuk melihat notifikasi, dapat notifikasi. Ya. Kalau yang 4 kali benar-benar Ya, case close karena mohon maaf. Terus Kak, kalau honor sekolah nih, apakah bisa ikut seleksi PPG? Nah, balik lagi tadi ke atas yang pertama. Ya. Syaratnya adalah dia harus berstatus 1 pegawai negeri sipil, ASN, PNS. Oh itu ya. Ya, kemudian yang kedua GTY, guru tetap yayasan. Kemudian honor daerah tingkat 1, honor daerah tingkat 2, dan B3. Kalau dia honor sekolah, statusnya masih honor sekolah, sampai sekarang masih honor sekolah, ya mohon maaf, belum bisa ikut. Kan Kakak bilang nih ya, cek di SIM PKB nih. Nah itu kapan jadwalnya Kak bisa dicek? Jadi gini, kalau sekarang sebenarnya udah ada, kalau guru-gurunya mau ngecek di SIM PKB, ada informasi nih. Nah ini saya buka nih. Jadi kalau sekarang gurunya buka SIM PKB-nya itu pasti muncul informasinya. Regis ada notifikasi gitu, bukan notifikasi, informasi. Dibuka SIM PKB muncul informasi. Tulisannya begini. Registrasi calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 akan dibuka mulai tanggal 10 Februari bagi calon kandidat yang memenuhi syarat. Silakan akses kembali sesuai jadwal yang ditetapkan. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut. Nah, jadi tautan ini nanti mengarahkan ke laman bukan laman ini. Ini kan informasi lengkapnya nanti surat, nanti muncul surat. Jadi ketika diklik tautan itu maka akan muncul surat. Jadi setiap guru calon peserta, setiap guru yang punya SIM PKB nanti kalau buka login SIM PKB-nya, yang sekarang ya sebelum tanggal 10 akan muncul ini informasi bahwa registrasi calon peserta PPG itu calon registrasi calon peserta dalam jabatan akan dibuka mulai tanggal, nah nih boleh dilihat nih. Nah ini muncul notifikasi seperti ini. Ya, muncul notifikasi seperti ini di akun SIM PKB masing-masing calon peserta bahwa akan dibuka mulai tanggal 10. Jadi jadwalnya itu pengumuman pendaftaran kemarin di tanggal 3 Februari, suratnya muncul di tanggal 4 Februari. Kemudian pendaftaran dan pengiriman berkas. Jadi semua proses setelah tanggal 10 dimulai dari tanggal 10 sampai tanggal 23 Februari dilakukan oleh guru calon kandidat tadi di akun SIM PKB-nya masing-masing. Jadi silakan buka SIM PKB-nya. Sekarang itu sudah ada informasinya terkait tadi yang sudah kita sampaikan. Kemudian nanti di tanggal 10 sampai tanggal 23 guru-guru melakukan pendaftaran dan pengiriman berkas. Ya, tanggal 10 sampai tanggal 23 Februari. Kemudian setelah melakukan unggah berkas, ya harapannya guru-guru tersebut mengecek mengecek ini bahasa Indonesianya memantau. Jadi jangan cuma status WhatsApp saja yang dipantau terus diupdate, tapi SIM PKB-nya juga. Silakan buka SIM PKB-nya setelah mengunggah berkas, jangan lupa klik tombol kirim. Kemudian silahkan pantau, karena siapa tahu hasil verbal itu menyatakan perlu perbaikan. Jadi kalau nggak dicek, sudah diunggah nih, nggak ngecek dia aja, nanti waktunya habis malah baru ribut. Karena ada masa perbaikan berkas dari tanggal 10 sampai tanggal 25 Februari. Jadi guru-guru tadi setelah mengunggah berkas, silakan pantau SIM PKB-nya secara berkala, lihat apakah sudah disetujui atau belum proses seleksi administrasinya tadi. Ya. Jadi sudah diunggah, dicek, karena kalau misalnya ada kesalahan, ada perbaikan, mereka dapat memperbaikinya sampai tanggal 25 Februari. Ya. Kemudian petugas melakukan verifikasi itu mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 28 Februari. Jadi lewat tanggal 25, para guru tidak bisa lagi melakukan perbaikan berkas bila ada kesalahan unggah atau kesalahan administrasi dia ketika mengunggah tadi. Itu Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi itu dilaksanakan di tanggal 4 Maret. Ya. Jadi kita ulang lagi ya. Biar gak bingung gurunya. Ini gak bingung gurunya. Betul. Setelah mutakhirkan data, mulai dari awal Januari sampai 30 Januari, kemudian datanya diambil dari Dapodik tadi ke SIM PKB, kemudian SIM PKB udah dapat nih calon kandidat. SIM PKB sekarang sudah menyebarkan notifikasi informasi bahwa guru-guru silakan buka kembali
SIM PKB-nya di tanggal 10. Tanggal 10 Di ya. tanggal 10. Jadi 10 Februari nanti silakan guru-guru buka SIM PKB-nya masing-masing, lihat notifikasinya, silakan lakukan proses unggah berkas. Jadi sebelum tanggal 10 nggak bisa ya? Nggak bisa dong, kan Kemarin jadwalnya ada tanggal guru 10. nanya, Iya, kan? ada aja. Kadang-kadang Iya. guru kita kreatif, belum tanggal 10 udah nelpon, Iya. Pak, kami kok nggak ada notifikasi. Oh, jadwalnya belum mulai. Ingat Bapak Ibu, tanggal 10 Februari. 10 Februari sampai tanggal 25 Februari. Ya, bisa unggah berkas dan melakukan perbaikan. Ya, unggah berkasnya di SIM PKB, kemudian kalau ada kesalahan lakukan perbaikan sampai tanggal 25 Februari. Ya, 10 sampai 25 ini tanggal panas ini nah. Nah, ini tanggal yang harus dicatat. Kalau susah ingat mudah lupa atau mudah lupa susah ingat, nah itu tolong dicatat di handphonenya itu supaya jangan lupa lagi. 10 sampai tanggal 25 Februari silakan lakukan unggah berkas. Itu proses seleksi administrasi. Nah, jadi proses seleksi administrasi itu dilakukan mulai tanggal 10 sampai tanggal 28 Februari. Guru boleh upload dan perbaikan 10 sampai 25 Februari. Sekali lagi 10 sampai 25 Februari. Ya, itu proses seleksi administrasi dan akan diumumkan hasilnya di tanggal 4 Maret. 4 Maret. Ya, hasil seleksi administrasi diumumkan 4 Maret. Teman-teman yang lulus seleksi administrasi inilah yang akan menjadi peserta seleksi akademik. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya akademik dulu nih, baru administrasi. Tahun ini enggak. Unggah berkas dulu, seleksi administrasi dulu, baru akademik. Jadi udah lulus seleksi administrasi, baru nanti ada seleksi akademik. Kapan? Tunggu, akan ada surat berikutnya. Gitu. Ini Kak, ada syarat yang harus diunggah itu apa? Oh ya, nih kita belum cerita tadi ya. Iya belum. Yang pertama adalah hasil pindai. Pindai itu bahasa Indonesia, Ya, coba. bahasa Inggrisnya scan. Scan. Jadi hasil pindai atau scan ijazah S1. Ingat sekali lagi S1, bukan S2. S1 ya. S1 ya. Unggah hasil pindai ijazah S1 atau D4. Walaupun dia sudah S2 bahkan S3. Tapi yang diunggah untuk syarat sertifikasi atau PPG dalam jabatan cukup ijazah S1 saja atau D4. Boleh asli, boleh fotokopi legalisir perguruan tingginya. Ya, bukan dinas ya yang melegalisir. Untuk ijazah yang kalau dia fotokopi, yang melegalisir harus perguruan tingginya. Ya, kalau dia fotokopi. Tapi kalau asli tidak apa-apa, ya. Yang penting itu. Yang pertama itu. Kemudian bagi mahasiswa yang punya ijazah S1 dari luar negeri, itu dia harus melampirkan juga surat penyetaraan dari Dirjen Dikti. Ya. Kalau saya lulusan S1 dari Melbourne misalnya gitu, atau Amerika, USA, nah itu saya harus minta melampirkan juga. Jadi selain ijazah dari USA tadi, juga harus melampirkan surat penyetaraan dari Dirjen Dikti. Jadi dua halaman. Ya, kalau dia kan mintanya PDF nanti Nana. Jadi jangan JPEG. Kalau mintanya PDF jangan JPEG, PDF ya, PDF. Gimana caranya? Ya harus tahu guru-guru kita karena guru profesional nanti calon. Jadi dua. Satunya ijazah yang dari luar negeri, yang kedua adalah surat penyetaraan. Kalau misalnya ijazah dari dalam negeri, nggak usah pakai penyetaraan, cukup ijazahnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama kali sebagai guru. Ini kan kadang-kadang jadi pertanyaan. Nanya terus guru-guru kita ini, yang mana Pak, yang mana Pak? Yang namanya SK pengangkatan pertama kali sebagai guru. Mau dia honor kepala sekolah, mau dia honor daerah, kalau dia pengangkatan pertama kalinya itulah yang diunggah. Misal tadi saya 2012 sudah jadi guru Di honor sekolah. ya. Di SD 1 saya punya SK-nya nih. Boleh saya unggah itu. Pak, PNS boleh nggak? Boleh saja kalau itu pertama kali dia jadi guru. Kalau misalnya pertama kali jadi gurunya adalah PNS, ya SK CPNS-nya yang diunggah. Tapi kalau sebelum jadi gurunya, sebelum jadi PNS-nya pernah honor, Oh itu. namanya kan SK pertama kali. SK pertama kali sebagai guru. Kalau pertama kalinya adalah honor sekolah, ya nggak apa-apa, itu yang diunggah. Tapi kalau pertama kalinya adalah PNS, yang diunggah adalah SK CPNS-nya. Makanya ini kaitannya dengan tadi riwayat karir guru Nana. Mutakhirkannya kan di riwayat karir guru tadi di Dapodik.
Ini klaimnya. Mereka klaim, ini buktinya, pembuktian. Kalau tadi mereka di riwayat karir guru menyatakan bahwa dari tahun 2012 sudah jadi guru, di riwayat karir guru di Dapodik, ini buktinya. Mana buktinya kalau memang dari 2012? Nah, ini buktinya. Saya pernah jadi guru, sudah menjadi guru di 2012. Walaupun dia honor sekolah, walaupun SK itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Boleh, Bapak. Kalau dia, Pak, enggak, saya ini jadi gurunya udah jadi PNS ini. Nah, ya nggak apa-apa. Yang penting tadi memenuhi syarat tadi. Syaratnya kan maksimal Januari 2019. Nah, saya jadi CPNS-nya Pak 2008. Ya udah itu SK CPNS-nya yang diunggah. Ya, itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nana. Terkait SK terakhir dan SK 2 tahun terakhir. Untuk nah tadi jangan lupa SK tadi juga dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. SK ya? SK pertama kali tadi, SK pertama kali jadi guru tadi, itu kalau asli nggak usah legalisir, kalau fotokopi harus legalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi. Kalau dia honornya di Kabupaten Kota ya artinya legalisir Dinas Kabupaten Kota. Kalau honornya di SMA SMK artinya legalisir Dinas Pendidikan Provinsi. Sesuai dengan jenjang dia honor tadi. Kalau dia honor, kalau dia CPNS ya dinas juga kalau dia fotokopi. Cukup dinas, nggak usah BKD. Untuk CPNS cukup dinas, untuk PNS cukup dinas, nggak usah BKD. Ya. Kemudian yang ketiga, hasil pindai atau scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Kalau guru PNS itu kan SK pangkat terakhirnya misalnya 3D, ya SK 3D yang diunggah. Kalau SK pangkat terakhirnya 3C, ya yang 3C yang diunggah. Kalau yang SK terakhirnya 3B, ya 3B yang diunggah. Jadi SK pangkat terakhir untuk PNS atau CPNS. Kalau dia masih CPNS, pangkat terakhir saya Pak, ya CPNS. Ya udah CPNS yang diunggah. Pak, saya belum muncul nih Pak SK PNS saya cuma punya SK pertama saya CPNS ini. Ya udah itu aja diunggah. Jangan takut, jangan khawatir. Siapa tahu dia SK 2019 kan, dia jadi gurunya Januari 2019. Belum terima pangkat terakhir. Ya kan, punyanya ya CPNS, udah aja SK CPNS untuk SK terakhir. Pak, SK yang dia punya terakhir apa? Itu ya. Dan SK pengangkatan 2 tahun terakhir. SK pengangkatan 2 tahun terakhir untuk non PNS. Non PNS ya. Non PNS ini terbagi lagi menjadi 3 kan? GTY. Kemudian Honda tingkat 1, honor daerah tingkat 1 dan honor daerah tingkat 2. Kalau GTY dia harus SK 2 tahun terakhirnya itu artinya 2021 dan 2022. SK 2 tahun terakhir itu 2021 dan 2022. Begitu juga dengan Honda tingkat 1 dan Honda tingkat 2. Yang harus diunggah adalah SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Kalau misalnya yang GTY ditandatangani oleh ketua yayasan 2 tahun terakhir artinya 2021 dan 2022. Untuk yang honor daerah tingkat 1 dan tingkat 2 itu sama. SK pengangkatan 2 tahun terakhir artinya 2021 dan 2022 yang ditandatangani minimal kepala dinas. Ya. Yang namanya Honda itu minimal tanda tangan SK 2 tahun terakhirnya oleh kepala dinas. Dan semuanya dilegalisir. Kalau dia fotokopi, semuanya harus dilegalisir. Untuk PNS legalisirnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi atau BKD. Untuk kadang-kadang ada juga guru yang ditugaskan oleh pemerintah daerah. PNS yang ditugaskan sebagai guru, ada juga itu. Misalnya dia belum guru gitu kan, ditugaskan sebagai guru, itu juga legalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Provinsi atau BKD. Kemudian GTY harus legalisir oleh ketua yayasan. Harus legalisir oleh yayasan, harus. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi untuk guru bukan PNS di sekolah negeri. Ini untuk guru bukan PNS sekolah negeri, Honda 1 atau Honda 2. Itu juga harus dilegalisir, kalau fotokopi harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikannya. Itu yang ketiga. Ijazah, SK pertama kali, SK pangkat terakhir untuk PNS, SK 2 tahun terakhir untuk GTY, Honda 1 dan Honda 2 dan P3K. Kemudian yang keempat, hasil pindai atau scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir.
ya, membuktikan bahwa dia memang mengajar di 2 tahun terakhir ini. SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir yang harus dilegalisir oleh kepala sekolah kalau dia fotokopi atau asli. Asli atau fotokopi. Kalau fotokopi harus dilegalisir oleh kepala sekolah. Kepala sekolah. SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Artinya 2020 2021, 2021 2022. Ya kan? Pasti sudah punya SK-nya. SK pembagian tugas mengajar. Yang kelima, hasil pindai atau scan fakta integritas yang bisa didapat nanti di CPKB juga ada, yang dikasih materai 10.000 dan ditandatangani. Ya, dikasih materai 10.000 dan ditandatangani. Jadi 5 itu tanah yang diunggah. Saya ulang lagi, yang perlu diunggah yang pertama adalah ijazah S1 atau D4, asli atau legalisir. Kalau legalisir harus legalisir oleh PT-nya, perguruan tingginya. Yang kedua, SK pertama kali jadi guru. SK pertama kali jadi guru. Yang ketiga, SK pangkat terakhir untuk PNS dan SK 2 tahun terakhir. SK pengangkatan 2 tahun terakhir untuk non PNS. 2 tahun terakhir itu tahunnya 2021 dan 2022. Kemudian yang keempat, apa tadi? Mengajar 2 tahun. SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. 2020, 2021, 2022. Yang terakhir adalah fakta integritas. Nah, jangan lupa ditandatangani dan dibumbui materai 10.000. Itu Nana. Itu yang perlu mereka unggah. Unggah di SIM PKB-nya. Per tanggal berapa tadi? 10 Februari sampai 25 Februari. Itu dia. Ada lagi nih Kak. Apakah kepala sekolah bisa ikut juga? Ada yang nanya nih Kak. Kepala sekolah. Jadi ini. Kepala sekolah itu syaratnya diangkat menjadi kepala sekolah harus punya sertifikat pendidik. Oh, iya. Ya, syarat kepala sekolah itu harus punya serdik. Artinya harus sudah ikut PPG atau PLPG. Kalau ada kepala sekolah yang belum punya sertifikat pendidik, itu artinya bermasalah. Dan iya, karena peraturan awalnya adalah guru harus punya sertifikat pendidik, otomatis nanti ini penjaringan ini yang kalau statusnya kepala sekolah di Dapodiknya pasti nggak terangkat, pasti nggak jadi peserta. Ya, untuk teman-teman kepala sekolah yang belum punya sertifikat pendidik, ya bermasalah Anda sebagai kepala sekolah. Anda harus punya sertifikat pendidik dulu, baru diangkat jadi kepala sekolah. Kalau sekarang posisi Anda statusnya adalah kepala sekolah, otomatis Anda tidak bisa ikut menjadi peserta PPG tahun ini. Ya. Terus balik lagi nih Kak ya. Selain tadi yang tadi diunggah, apalagi nih yang perlu jadi perhatian guru-guru di SIM PKB? Oke. Jadi yang pertama tadi itu ya terkait unggah-unggahan, jangan lupa Bapak Ibu catatlah apa-apa tadi dicatat gitu. Karena kita ini kalau nggak catat lupa, ya kan? Udah dicatat aja suka lupa. Iya betul. Dicatat nanti jangan ini. Nah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru-guru kita. Jadi yang kalau misalnya jarang buka SIM PKB, lupa situsnya, kadang-kadang lupa ya. Apa Pak situsnya Pak? Udah lama nggak buka SIM PKB. Kalau mau PPG aja baru buka SIM PKB. Nah ini aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui laman. Catat Bapak Ibu. Lamannya https://2 pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id. Ya, lamannya itu. Lamannya, Nana boleh catat. Lamannya https://2 pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Oke, lamannya itu, kemudian loginnya menggunakan akun SIM PKB-nya masing-masing. Nana, ada pertanyaan lagi pasti Nana pasti lupa. Ada guru-guru kita yang punya akun SIM PKB lebih dari 1. Itu bagaimana? Kalau akun SIM PKB-nya kedua-duanya atau ketiga-tiganya terkoneksi dengan Dapodik, insya Allah notifikasinya akan dapat ke semua akun itu. Saya misalnya punya 3 akun SIM PKB, ketiga akun saya terkoneksi semuanya dengan Dapodik.
pasti saya akan dapat notifikasi ketiga akun. Dari semua akun itu saya dapat notifikasi nantinya. Yakin, nggak usah ragu. Tapi saya cuma bisa mendaftar di satu akun. Nggak bisa tiga-tiganya ya? Nggak bisa tiga-tiganya, nicknya satu. Iya, iya. Ya, jadi NPTK-nya kan juga satu. Jadi misalnya saya udah daftar di akun yang ini, saya nggak bisa lagi ya daftar di akun yang kedua-duanya. Atau misalnya sudah daftar di akun yang kedua, yang pertama dan ketiga nggak bisa lagi. Jadi nggak usah khawatir, notifikasinya akan ke semua nanti. Kemudian guru membuka situs tadi, kemudian melakukan pendaftaran, mengunggah berkas tadi. Yang pertama kali unggah berkas. Saran saya baca secara detail. Ya, baca detail-detail yang ada di SIM PKB itu, baca dan pahami. Jangan baca dan nanya. Ya, baca dan pahami. Oh ini maksudnya, ini maksudnya. Jangan belum baca udah nanya. Mending kalau sudah baca baru nanya. Ini belum baca sudah nanya. Ya, baca dan pahami. Udah unggah berkas, ya, unggah berkasnya semua tadi diunggah. Yang kelima tadi, nah ya, sudah 5 tadi diunggah. Kemudian guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Nah, jadi begini. Yang namanya PPG itu mau mengembalikan guru ke jalan yang benar. Ya, yang namanya sertifikat profesi itu harus profesional di bidang apa. Dan PPG adalah salah satu jalan untuk mengembalikan guru ke hitohnya sesuai dengan linearnya apa. Ada tabel linearitas Nana di surat yang dikeluarkan oleh Kemdikbud tertanggal 4 Februari nomor 0248-GT-GT.00.03-2022. Ini surat sudah disebarkan ke seluruh dinas pendidikan, Bapak Ibu guru, saya pikir sudah punya juga. Di lampirannya ya, di lampirannya ada tabel linearitas namanya Nana. Tabel linearitas. Fungsi tabel linearitas untuk apa? Untuk guru-guru memilih nanti mapel PPG-nya apa. Contoh. Dia mau ngambil mapel, dia prodinya misalnya PG PAUD. PG PAUD itu linearnya dengan bidang studi PPG PG PAUD. Ada yang lain. Misal contoh lagi, pendidikan IPA. Saya S1 saya pendidikan IPA. Pendidikan IPA ya, bukan fisika, bukan matematika, bukan kimia, tapi pendidikan IPA. Pendidikan IPA bisa dilihat nanti. Nah, ini monggo di zoom dulu. Lihat nih. Ini ada tabel prodi nih. Ini tabel prodi, ya, tabel prodi, tabel program studi S1-nya. Artinya ini ijazahnya. Ya, ini ijazahnya. Misalnya ijazahnya pendidikan IPA atau ijazahnya PGMI. Itu linear dengan yang di sebelahnya. Ini nanti milih mapel PPG-nya pendidikan guru sekolah dasar. Jadi misalnya atau boleh dilihat ijazahnya dulu, boleh lihat mapel PPG-nya dulu. Mapel PG PAUD ini itu linearnya dengan S1-nya apa saja. Ada di sebelah kanannya. Jadi sebelah kiri ini Nana, itu bidang studi PPG-nya. Ada PG PAUD, ada PGSD, ada PLB. Nah ini, ada PLB. Kemudian ada seni budaya, ya. Nah, yang di sebelah kanan ini ijazahnya kita. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil PLB misalnya, itu yang linear dengan PLB, S1-nya A ini dia urutannya di sebelahnya. Misalnya kemudian yang linear dengan Penjaskes, apa saja S1 yang linear dengan Penjaskes. Saya mau ngambil Penjaskes Bu, katanya gitu kan. Misalnya kan saya mau ngambil Penjaskes untuk PPG saya. Kira-kira S1 saya masuk nggak di sini? Nah, di sebelah kanannya. Kalau masuk ya monggo silahkan. Nah, itu dia. Jadi pedomannya linearitas adalah di tabel ini. Di surat tadi. Di surat yang dikeluarkan oleh Direktorat PPG tertanggal 4 Februari ya. Nomornya 0248 B2 GT 0003/2022. Kalau dinas nggak punya, boleh minta ke LPMP. LPMP punya surat itu, nanti boleh japri aja ke WLT-nya LPMP ya, Nana. Untuk bisa nanti kami sebarkan surat itu sebagai dasar pemilihan mapel PPG yang linear dengan S1 Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian itu yang ketiga sudah unggah, buka lamannya ya kan, kemudian unggah berkas, kemudian pilih linearitas sesuai dengan ijazah S1. Kemudian jangan lupa mengisi
nama prodi sesuai ijazah, nama universitas dan prodi sesuai ijazah. Kemudian akan dilakukan verifikasi, ya, akan dilakukan verifikasi oleh LPMP. LPMP akan melakukan verifikasi berkas tersebut. Kemudian selama masa tanggal 10 sampai tanggal 25, Bapak Ibu silakan cek secara berkala SIM PKB-nya. Karena yang namanya verifikasi ada kriteria. Ada yang disetujui, artinya memenuhi syarat. Kalau sudah disetujui artinya aman. Ya. Tapi pantau-pantau juga, siapa tahu setelah disetujui beberapa minggu kemudian ditolak. Atau ditolak perbaikan. Karena ada 3 kategori. Verifikasi ini ada 3 kategori. Kategori pertama disetujui, artinya langsung dinyatakan lulus menjadi peserta lulus seleksi administrasi. Kemudian ada yang kedua, ditolak permanen. Ada. Selain disetujui ada ditolak permanen. Kalau ditolak permanen artinya zero, dia tidak bisa ikut. Dia tidak lulus seleksi administrasi. Ya, zero dan tidak lulus seleksi administrasi. Itu tolak permanen. Yang ketiga, tolak perbaikan. Artinya dia ditolak, tapi dia masih diperkenankan untuk memperbaiki. Dia ditolak, tapi diperkenankan untuk memperbaiki. Masa perbaikannya sampai tanggal 25 Februari. Ya. Itu saya pikir Nana, kalau nanti terakhir sampai tanggal 25 dicek, oh masih disetujui, artinya aman. Orang ini artinya lulus seleksi administrasi dan menunggu surat berikutnya untuk ikut seleksi akademik. Itu dia. Baik, Kak. Terima kasih Kak atas waktu. Oke, sudah semua? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Kalau misalnya kurang-kurang jelas, Ya. saya ada di LPMP Bapak Ibu. Mudah-mudahan guru sudah mengerti. Ya, saya Hendra Apriawan, saya bertugas di LPMP. Saya juga bertugas di ULT, saya dan Nana juga di ULT. Silakan kontak ULT kita. Ya, silakan kontak nomor ULT kita. Ini nomornya apa Nana? Ada di sini. Sebentar. Iya, sebentar. Nomor ULT. Monggo Bapak Ibu silakan WA di ULT LPMP Provinsi Bengkulu. Nomornya 0821. Catat Bapak Ibu. 0821 7559 1892. 0821 7559 1892. Silahkan tanyakan apapun yang masih belum paham. Boleh langsung datang ke LPMP Provinsi Bengkulu. Ada ruang ULT yang cukup nyaman ya untuk bisa kita berkomunikasi dan bertanya-tanya atau menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Atau kalau misalnya jauh Bapak Ibu gak usah datang, Bapak Ibu cukup ya bisa WA saja di WA-nya ULT LPMP Provinsi Bengkulu dan insya Allah kami akan jawab sesegera mungkin. Ya, oke Nana. Oke, terima kasih. Terima kasih Nana, terima kasih Bapak Ibu guru, sukses PPG-nya, mudah-mudahan jadi peserta, mudah-mudahan dapat sertifikat profesi. Amin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.